wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai yang kita cintai, Pak Rektor, Pak Pembantu Rektor, dan seluruh sivitas akademika UP 45 yang dulu lebih dikenal dengan Unprok UP 45. Alhamdulillah kita bersama-sama bersusuk macul langit. Jadi kelas ini kelas macul. Kudune bego langit. Bego langit oleh lu gede. Nek bengkeli yo angel wong bego. Ini dalam rangka hari ulang tahun UP 45 ke 60, berarti 64 tahun 64 burung lahir imut. Jadi peringatan tentang hari lahir Universitas Proklamasi sesungguhnya adalah ulang tahun lahirnya pendidikan yang didasarkan atas nilai-nilai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah merdeka itu yang ngisi banyak, ada yang bergerak di ekonomi, ada yang bergerak di pertanian, ada yang bergerak di pengelolaan sumber daya alam. Tapi ada yang secara tegas mendedikasikan membangun lembaga pendidikan, yaitu Universitas Proklamasi. Berarti tidak jauh dari kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan akan dilaksanakan dalam tempo sesingkat-singkatnya, dalam waktu dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Jadi merdeka itu atas nama, Bung Karno, Bung Hatta itu atas nama. Nah, nama siapa yang di atas namakan? Banyak. Jadi Bung Karno ini bukan saya yang memerdekakan Indonesia, enggak. Tapi atas nama bangsa Indonesia. Nah, yang di atas namakan itu siapa? Ya semua orang yang berada dalam teritori Indonesia yang punya cita-cita sama untuk hidup bersama dalam satu bangsa, satu tanah air dan satu bahasa Indonesia. Itulah yang diatasnamakan oleh Bung Karno. Jadi semangat satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa, satu nusa, itulah yang diatasnamakan Bung Karno. Dan itu bukan sesuatu yang mudah. Karena apa? Karena untuk menjadi satu itu sulitnya luar biasa. Tapi satu adalah kunci.
Karena tidak ada satupun bangsa yang merdeka tidak berlandaskan persatuan. Itu enggak ada. Hanya saja modal persatuan di Indonesia ini sudah cukup lama dibangun oleh para pendiri bangsa ini. Dari sejarahnya kita memang sudah menjadi negara bersatu itu sudah cukup lama. Yang paling monumental adalah ketika dicetuskan dalam kitab Sutasoma yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kunci itu persatuan. Hari dulu kenapa Belanda bisa 350 tahun? Karena kita tidak bersatu. Bangsa manapun yang tidak bersatu susah untuk membangun nation state atau negara bangsa. Nah, 45 atau 17 Agustus itu adalah proklamasi buat kita untuk membentuk nation state atau negara bangsa. Makanya atas nama bangsa Indonesia, bukan atas nama negara Indonesia, tapi atas nama bangsa. Dan bangsa ini sudah berjalan cukup lama. Mulai dari sistem sosialnya berjalan cukup lama. Sistem keyakinan dan kepercayaannya berjalan cukup lama. Bahkan sistem tata kelola sosialnya sudah cukup lama bangsa ini. Sehingga ketika bangsa-bangsa lain melewati fase pembentukan budaya, kita juga mengalami fase pembentukan budaya. Ketika bangsa lain mengalami fase pembentukan negara, kita juga melakukan pembentukan negara. Bahkan mungkin yang paling rumit di antara yang rumit pembentukan negara adalah Indonesia. Karena apa? Terdiri dari aneka ragam suku, bangsa dan agama. Kerumitan itu terjadi. Di samping kekerasan dari imperialis yang tidak memberikan ruang sedikit pun buat Indonesia untuk merdeka. Beberapa negara berdiri karena kelunakan kekuatan imperialis atau penjajah yang menjajah negara. Sehingga ada kemudahan ketika harus mendeklir kemerdekaannya. Indonesia paling rumit. Makanya sejarah dunia satu-satunya negara yang tidak punya pilihan memerdekakan bangsanya kecuali hanya dengan merebut kemerdekaannya dengan perang. Satu-satunya negara itu di dunia adalah Indonesia. Karena demikian rumitnya. Sebab apa rumit? Karena hampir seluruh yang dibutuhkan oleh dunia di saat itu ada di Indonesia. Apapun yang dibutuhkan dunia di kala itu ada di Indonesia. 45 adalah tren peralihan dari rempah-rempah ke minyak atau ke revolusi industri. Tapi ketergantungan beberapa negara di Eropa terhadap rempah-rempah tidak bisa dijawab kalau tidak menggunakan sumber daya Indonesia. Maka menguasai Indonesia adalah kunci untuk terlibat dalam sistem perdagangan internasional yang dialami oleh negara Belanda di waktu itu. Sehingga tidak ada kata mundur buat mereka untuk menyerahkan kemerdekaan dan kedaulatan. Makanya kita membaca sejarah. Berapa kali kita perang?
dan berapa kali kita gagal. Berapa kali kita perang dan berapa kali kita ditumpas. Orang-orang yang memperjuangkan kemerdekaan semenjak zaman kerajaan, semuanya berakhir dengan dua pilihan, kematian atau diasingkan. Dan itu terjadi di Indonesia. Itu kita bisa baca betapa kita menjadi hari ini itu tidak dihasilkan dari kemalasan para pendahulu di Indonesia. Dari yang mati tidak bisa dihitung, dari yang berkorban tidak bisa dihitung. Makanya kadang kalau peringatan kemerdekaan itu menjadi refleksi buat kita yang hidup di hari ini. Untuk menimbang diri. Apakah kita ini seandainya kalau hidup di zaman perang kemerdekaan, apakah termasuk pejuang atau termasuk pecundang? Kita mungkin bisa ngukur diri kita. Kita nggak kebayang orang kayak Jenderal Sudirman, paru-parunya satu masih berangkat perang. Ketika berbicara tentang negara bangsa, tentang nation state, paru-paru satu berangkat perang. Nah, kita nggak kebayang apakah kita kalau hari ini atau kita hidup di waktu itu termasuk yang perang atau yang bersembunyi, kita nggak tahu. Karena perbandingannya terlalu jauh. Satu paru-paru berangkat perang, sementara hari ini kadang kita BPJS belum turun, kita ini ributnya luar biasa. Ada jarak dan ketimpangan yang sangat jauh. Kita masih ingat betapa Raja Jogja, Ngarso Dalem Hamengkubuwono ke-9, ketika berbicara tentang nation state, tentang negara bangsa, dan beliau menyatakan kami bagian dari NKRI. Menyatakan kami bagian dari NKRI itu tidak cuma membawa badan, tapi sekaligus membawa tanah dari Bagelen sampai Ponorogo. Raja Solo juga sama. Raja-raja di Nusantara semuanya sama ketika mengatakan bahwa kami ikut NKRI, masuk di dalam atas nama bangsa Indonesia yang di atas namakan Bung Karno. Ada orang-orang yang memang tidak membawa apa-apa, tapi ada orang yang berkorban. Para raja berkorban kedudukan, para raja berkorban teritori. Dan teritorinya nggak main-main, jutaan hektar. Yang seandainya kalau kami nggak ikut pun, tetap jadi raja, jadi pemimpin. Sebagaimana Brunei, nggak ikut ya, jadi pemimpin, tetap jadi raja. Tapi raja-raja di Nusantara semuanya ikut diatasnamakan oleh Bung Karno. Nah itu contoh. Jogja ketika ya saya ikut NKRI, artinya dari Bagelen sampai Purworejo. Nah kalau kita mengukur diri kita, sesungguhnya kita itu kelasnya tidak. Karena hari ini kita jangankan dari Bagelen sampai Purworejo, 1 meter kena gusur, kita bisa ribut di Mahkamah Agung. Artinya kadang kita mengukur diri kita ini jauh. Bung Karno itu orang yang sesungguhnya punya pilihan hidup layak dan hidup nyaman karena memiliki segalanya. Pengetahuan beliau punya, kemampuan dan skill pengorganisiran beliau punya. Artinya kalau kemudian mengikuti apa yang diprogramkan oleh Belanda, menjadi priayinya Belanda, mungkin hidupnya akan lebih nyaman, lebih aman, bahkan mungkin bisa memilih wanita sebanyak-banyaknya. Tapi Bung Karno lebih memilih berjuang di garis depan memerdekakan bangsa Indonesia yang dengan resiko di penjara, bahkan resiko kematian bisa terjadi, tapi beliau lebih memilih untuk tidak menjadi bagian dari Belanda, tapi menjadi bagian dari berdirinya nation state, negara Indonesia. Jadi kita kadang mengukur diri. Saya sendiri kalau mengukur diri, alhamdulillah Allah mengerti
mental kayak kita dilahirkan setelah kemerdekaan. Karena mungkin kalau kita dilahirkan sebelum kemerdekaan, kita ini bagian dari kolaboratornya Belanda. Kan kita bisa ngukur. Hari ini betapa kita ini permisifnya. Hanya uang 50.000 kadang kita bisa berubah pilihan. Ya kan, kita ini sangat susah. Demi kenyamanan kita untuk duduk di sebuah kedudukan yang nyaman, kita rela mengeluarkan beberapa uang untuk menjadi bagian dari hal yang membuat kita menjadi nyaman duduk di situ. Dalam bahasa umumnya, sogoan-sogoan. Artinya kita ini ngukur diri kita ini, ya tahu Allah, karena kita mungkin termasuk kelas yang tidak terlalu kuat. Maka ras ini dilahirkan setelah Indonesia merdeka. Karena kemerdekaan itu nggak main-main. Jadi yang namanya kematian itu nyata adanya. Begitu berseberangan dengan Belanda, artinya berseberangan dengan penjajah, itu berisiko mati. Mati karena dihabisi Belanda, atau mati dihabisi oleh orang yang ikut Belanda. Hidup penuh resiko. Jangankan kelas kita, kelas Pangeran Diponegoro, yang ketika dijepit oleh Belanda, itu tembok setebal itu di Tegalrejo, itu bisa dipukul sampai jebol. Saya nggak kebayang kalau ilmu itu dimiliki Banser, nempeleng orang. Betapa rumitnya orang kelas kayak Pangeran Diponegoro yang mampu menggerakkan bangsa Jawa untuk melakukan perlawanan secara massal, itu bisa ditaklukkan sama Belanda bukan semata-mata karena kemampuan Belanda, tapi juga di situ ada pengkhianatan. Artinya bahwa dulu kita bisa membayangkan betapa sistem Belanda ketika harus menguasai Nusantara menggunakan mekanisme social engineering yang luar biasa rapi, luar biasa kejam. Dan nggak main-main, yang namanya Patimura itu digantung beneran, bukan karnaval. Kalau sekarang kan kita ini tinggal karnavalnya saja. Jadi kalaupun ada tombak yang menancap di perut kita, itu tombak palsu diganjel pakai sendal. Darahnya adalah betadin, kemudian ususnya itu usus ayam. Nah, di zaman perang itu beneran, itu bukan dongeng. Westerling ketika membantai masyarakat di Sulawesi Selatan itu dibantai beneran. Belanda ketika memaksa Diponegoro turun untuk menyerah, itu pasukan yang tertangkap setiap hari disembelih satu-satu. Itu bukan dongeng. Jadi jangan dikira yang memaksa Pangeran Diponegoro untuk turun ke Magelang itu semata-mata karena jebakan perundingan, bukan. Tapi karena setiap pasukan Pangeran Diponegoro yang tertangkap dibariskan satu-satu, dikurung di seperti kurungan ayam, disembelih satu-satu. Artinya menyerah itu bukan karena semata-mata tentang kalah perang, tapi di situ ada kemanusiaan. Karena di belakangnya ada anak yatim, di belakangnya ada janda-janda, ada ibu yang menangis, ada istri yang menangis, ada lautan darah, ada banjir air mata. Itu artinya kemerdekaan itu jangan kita lihat menjadi sesuatu yang sesederhana sekarang tentang upacara bendera dan tentang karnaval. Kita kadang menyederhanakan. Makanya memperingati kemerdekaan itu sesungguhnya adalah menimbang ulang bahwa ada pertukaran kedamaian dengan pertukaran duka dan air mata.
Jadi ada orang-orang yang menukarkan dirinya untuk siapa? Untuk masa depan yang dia sendiri mungkin juga nggak tahu siapa yang akan mengisi masa depan Indonesia. Yang dia tahu hanya merdeka atau mati. Cuman itu sederhana itu. Sebagaimana juga mungkin para aktivis mahasiswa kadang nggak ngerti ujung ke depannya itu mau seperti apa. Yang penting dia teriak di lapangan, hidup rakyat, hidup mahasiswa. Ke depannya mau seperti apa juga nggak ngerti. Bagaimana Moses Gatot Kaca bisa mati, bagaimana Arif Rahman Hakim bisa mati, mungkin juga nggak tahu. Nah itulah perjuangan tanpa rekayasa, tapi ada pertukaran yang namanya luka, yang namanya darah, yang namanya air mata dengan masa depan dan kebahagiaan yang mungkin juga bukan saudaranya, yang mungkin juga bukan keluarganya, yang entah siapa, tapi semuanya yang ada di Indonesia. Ketika mereka sudah berteriak satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, itu artinya apa? Sudah tidak ada persoalan pribadi. Di situ sudah tidak ada aku untuk aku. Makanya orang-orang seperti itu mendapatkan kedudukan disebut pahlawan. Karena dia nggak pernah berpikir sebenarnya kematiannya itu untuk siapa. Dia nggak pernah berpikir bahwa kematiannya itu didesain nanti untuk ini nggak ada. Karena kematiannya hanya terjadi ketika diterjang oleh sebutir peluru. Atau kematiannya terjadi karena tiba-tiba dibacok oleh lawan Indonesia. Sesederhana itu sebenarnya. Makanya orang-orang itu mendapatkan tempat yang setiap saat kita selalu diminta mengheningkan cipta, mulai. Ini nggak tahu kita. Nggak usah jauh-jauh deh, di depan mata kita. Ini ada yang namanya merah putih. Ini enggak ini merah putih itu sekarang sederhana. Dia berharga paling 100.000, itu pun kalau ada. Bahkan kalau kita beli pun nawar sampai pembelinya nangis. Sampai penjualnya nangis. Karena kita tawar sebrutal-brutalnya penawaran. Ini murah dan ini berdiri paling ya nanti sudah dikeluarkan. Tapi dulu untuk mendirikan merah putih itu gak bisa kita hitung berapa nyawa yang berkalang tanah untuk tegaknya merah putih. Demi tegaknya merah putih di Surabaya itu ada orang yang rela menyobek warna biru di depan Hotel Yamato yang menyebabkan perang terbesar di Paroh 45 yang kemudian dikenal dengan nama Hari Pahlawan. Kita nggak kebayang berapa yang mati di situ. Bahkan sampai Kiai Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad, resolusi perang untuk melawan Belanda dan sekutu. Dan itu terjadi. Dan kita nggak bisa hitung. Ada yang mati karena memang sengaja berperang, atau ada yang mati karena kesasar peluru. Itu sudah nggak bisa kita hitung. Ada yang menganggap itu perang, ada yang menganggap itu taburan. Yang jelas mati. Tumpukan mayat yang sekarang dikenal dengan Tugu Pahlawan juga bisa dihitung. Jadi dulu untuk pengen punya merah putih itu artinya mati. Jadi merah putih itu dulu nggak minta apa-apa, mintanya darah itu. Jadi merah putih tegak itu darah dan nyawa. Ya kesadarannya beda-beda. Untuk merah putih ada yang ketika menghantam Belanda merdeka. Itu biasanya ya
nasionalis, pasukan-pasukan terdidik mereka. Kalau santri ya maju Allahu Akbar. Ya kalau orang Surabaya waktu itu mungkin ya cok gitu ya. Ya gitu, itu pakai yang kita bisa. Tapi artinya bahwa merah putih ini mati beneran. Bahkan yang menyebabkan Malabi mati itu pun juga karena problem merah putih. Dan sekarang merah putih sudah, setelah kemerdekaan yang dulu merah putih diperjuangkan oleh orang Jogja, sampai bikin rumah saja atasnya dikasih merah putih. Agar Belanda gak curiga, tiangnya dikasih tebu. Biar masih gak curiga, tiangnya dikasih padi. Agar gak curiga, tiangnya dikasih kelapa. Agar gak curiga, tiangnya dikasih pisang. Agar gak curiga lagi besok bawa tumpeng sama ingkung makan. Belanda paling mikirnya orang Indonesia ini makan aja ribet. Tapi Belanda nggak tahu, begitu nasi ini nggak ada, habis, padi mengering, pisang rontok, kelapa mengering, tebu mengering, yang tersisa tinggal merah putih di dada kami anak-anak Indonesia. Itu merah putih. Nah sekarang itu kadang ada yang orang menggugat merah putih hanya karena alasan angkat tangan. Dia udah nggak minta darah, nggak minta nyawa, cuman minta gini dak. Itu ada alasan yang itu melanggar aturan agama, ada yang alasan itu ini itu, macem-macem. Maka kadang saya berpikir jangan-jangan orang-orang ini yang banyak alasan untuk sekedar hormat merah putih, jangan-jangan ini orang-orang dulu kakek buyutnya itu mata-matanya Belanda. Dan yang lebih menjengkelkan lagi, ada yang tiba-tiba mengklaim bahwa kakeknya yang bikin merah putih. Ini lebih menjengkelkan lagi. Loh iya kan, ini lu menjengkelkan malah. Dia nggak pernah berpikir bahwa merah putih tegak, di belakangnya itu ada nyawa para syuhada yang mati. Kadang saya melihat ini orang ini isengnya luar biasa sudah. Dan saya nggak bisa diem kalau sudah urusan seperti itu. Karena apa? Ini persoalan di belakangnya ada yang mati. Kalau kamu mengklaim pohon mangga yang tak tanam nggak apa-apa, cuma modal sekop sama. Tapi bibit, tapi ini merah putih. Yang orang mati berkalang tanah karena merah putih. Dan itu bukan karnaval. Maka please jangan. Tapi kalau kamu terus-terusin, ya mungkin kami juga nggak bisa diem. Nah, itu kita contoh berdirinya merah putih. Merah putih tok yang sekarang kita lihat seperti ini. Pancasila. Pancasila ini yang sekarang kita baca dengan bahasa sederhana, itu penuh pengorbanan. Siapa yang berkorban atas nama Pancasila itu? Ya orang-orang yang mengikhlaskan dirinya. Gitu. Apapun derajatnya, apapun kemampuan dan kekuatannya, itu semua harus merelakan egonya masing-masing, perasaan ketuhanannya masing-masing, entah apapun, merasa bahwa Tuhannya yang paling benar, Tuhannya yang paling berkuasa, Tuhannya yang paling rasional, atau apapun di situ perdebatan tentang nilai-nilai esoterisnya, semua harus merelakan dirinya patuh pada satu konsep di bawah ketuhanan yang maha esa. Itu enggak main-main. Tuhan kami paling bagus, konsep agama kami paling bagus. Stop domination state. Kamu harus patuh semua kepada nilai bersama, yaitu ketuhanan yang maha esa. Itu enggak mudah.
untuk merapikan orang-orang yang punya nalar ketuhanan, mungkin yang fundamental, nggak mudah. Bahkan sampai sekarang masih ada yang menggugat tentang ketuhanan yang Maha Esa, dianggap tidak sah karena tidak mewakili agama mayoritas. Jadi jangan dikira untuk menentukan platform Pancasila dengan ketuhanan yang Maha Esa itu harus ada orang-orang yang menurunkan egonya atas nilai ketuhanan orang lain yang dianggap salah, untuk bersama-sama membangun negara dalam satu konsep bahwa mari kita junjung nilai ketuhanan di titik tertinggi yang akan menjadi falsafah negara Indonesia. Itu tidak mudah, jangan dikira. Wong bikin forum rektor aja susah, karena semua universitas merasa universitasnya lah yang paling baik. Coba, gak usah jauh-jauh, misalnya bikin forum grup sholawat. Oh, itu berdebatnya 50 tahun gak selesai itu. Kata Macul Langit, ya kami yang paling bagus. Kata grup yang lain, itu aja susahnya luar biasa. Untuk berada dalam ruang di bawah satu konsep, oke. Apapun keadaanmu, seminoritas apapun, tapi kita pahami bahwa semua harus tunduk dan patuh, bahwa negeri ini berada dalam satu naungan konsep ketuhanan. Wah, nggak mudah. Coba, loh, dia kan minoritas, kenapa dia masuk yang Maha Esa? Bukankah Tuhannya 3? Itu nggak selesai itu. Apalagi itu Tuhannya ada patung-patung. Jadi jangan sampai bayangkan untuk berbicara tentang ketuhanan yang Maha Esa itu terus sambil leye-leye, oke, setuju gitu. Enggak, jangan ngawur sampai. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu sampai meledak DITII, PRRI, Permesta. Duh, itu problemnya apa? Tidak mau berada dalam satu konsep bersama tentang ketuhanan. Padahal yang namanya nation state, negara bangsa, menuntut persatuan. Jangan dikira itu nggak sesederhana yang kita bayangkan. Sampai ada yang masih ngotot, dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Jadi jangan dikira bikin Pancasila itu sederhana. Dan itu dilewati oleh satu fase dalam sebuah rapat yang sangat serius di bawah wadah Dokurit Suzumbi Tushakai, Dokurit Suzumbi Inkai, atau Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yang ketuanya adalah Rajiman Widyo Diningrat. Saya pikir nama Rajiman itu Indonesia kok. Jawa mana? Itu temennya Rajio, Rajiman. Jadi kalau kemudian ada yang mengatakan Pancasila adalah konsep kakek kami, saya juga kadang bingung. Ini orang nekatnya luar biasa. Loh, itu tidak bisa. Karena ini dah main-main. Kalau kakekmu yang buat, pasti perang. Karena kamu selalu mengkafirkan orang. Jadi pasti nggak mungkin itu kamu yang buat. Karena hari ini di saat seperti ini aja, kamu nggak pernah mau ngalah dengan ketuhanan orang lain. Kok bisa-bisanya tiba-tiba kamu klaim ketuhanan itu kamu yang buat. Oh, kamu hari ini aja nggak bisa menerima ketuhanan orang lain. Sementara ketuhanan yang Maha Esa adalah konsep yang menaungi nation state dari Sabang sampai Merauke, apapun agama. Ini kan nggak. Jadi jangan dikira untuk membentuk ketuhanan yang itu sederhana yang kita bayangkan. Itu kelahi. Gitu lah. Jadi nggak main-main. Karena memang kebetulan ya,
Memang sudah diatur. Jadi bangsa ini memang belum pernah menempatkan Tuhan itu di kelas 2. Belum pernah. Jadi dari nenek moyang zaman kuno, bangsa ini selalu menempatkan Tuhan di level 1. Tapi di antara para Tuhan yang paling rukun, itu Tuhannya orang Indonesia. Dulu sebelum Hindu, bahwa orang yang sangat dekat dengan Tuhan itu mendapatkan tempat tertinggi di saat belum Hindu Buddha, yaitu di zaman Kapitayan. Sang Hyang Toyo atau Sang Suwung yang Tan Keno Kinoyo Ngopo itu mendapat orang yang bisa masuk ke sistem transenden itu kelas 1. Yang kemudian disederhanakan oleh Belanda menjadi animisme, dinamisme, karena dia nggak bisa baca. Setelah itu masuk ke Hindu Buddha, kasta tertinggi itu juga Tuhan. Makanya kasta kelas 1 tetap Brahmana. Raja yang sekaya apapun, sekuat apapun, kastanya kelas 2. Kesatria. Apalagi Besya, pegawai kelas 3, apalagi petani pedagang itu sudra. Di bawahnya masih ada paria, pengemis. Di bawah paria masih ada kucah, orang yang hidup tidak meminta tapi ngutil, ngentit, tukang ngentit bansos itu kucah. Di bawahnya masih ada meleka, maling tapi masih malu, malam-malam pakai tutup muka. Tapi di bawah mereka ada kasta yang paling ekstrim, candala, begal. Dia maling tapi nggak pernah ada rasa malu. Tapi tertingginya Brahmana. Dan ketika kemudian Islam datang, Buddha datang, Nasrani datang, Tuhan ini tetap tertinggi. Makanya orang Indonesia sampai ketika membentuk nation state, membentuk negara bangsa, landasan idealnya yang tertinggi tetap ketuhanan yang Maha Esa. Dari dalam sejarahnya bangsa ini belum pernah meletakkan Tuhan di kelas 2, selalu di kelas 1. Jadi belum pernah bangsa ini menjadi bangsa terkutuk, itu belum pernah. Kalau yang lain sudah pernah dikutuk sama Tuhan. Karena apa? Menempatkan Tuhan di nomor berapa? Dan itu butuh kesadaran besar. Karena apa? Terkait eksistensi perasaan yang paling benar dalam memiliki Tuhan. Setelah itu Tuhan mengatur manusia dan patuh semua. Kita patuh pada nilai kemanusiaan. Tapi kita sadar bahwa manusia memang butuh persatuan. Nah, untuk bersatu kita butuh kesetaraan. Tanpa melihat siapa yang tinggi, siapa yang rendah, tapi semua anak bangsa, terutama anak bangsa Indonesia, memiliki derajat yang sama, kedudukan yang sama. Dan itu butuh konsep yang matang. Maka waktu itu banyak sekali tawaran konsep bagaimana anak bangsa ini bisa setara. Ketika para raja mengikhlaskan kedudukannya untuk menjadi bagian dari NKRI, maka dia harus merasakan dan merelakan bahwa pada akhirnya kedudukannya sama dengan orang yang tadinya menjadi pembantunya. Banyak tawaran konsep. Di Eropa mengenal konsep people. Konsep people adalah vox populi vox dei, suara mayoritas, suara Tuhan. Akan tetapi beresiko, karena begitu dia mayoritas, dia akan menjadi diktator mayoritas. Makanya ada beberapa negara yang kemudian atas nama Tuhan
membantai yang dianggap tidak bertuhan, bahkan kelompok lain dianggap bid'ah karena menyalahi aturan Tuhan yang sama. Ada tawaran komunis. Komunis menawarkan bahwa kedudukan tertinggi adalah pada tangan proletar. Tapi begitu kekuatan proletar ini mayoritas, dia menjadi diktator proletar. Lihat, sama-sama berisiko. Maka akhirnya kemudian Indonesia yang mayoritas Islam punya tawaran. Islam menawarkan konsep hidup bersama, saling mengerti, saling tanggung jawab. Apapun agamanya, apapun sukunya, apapun bangsanya, bisa menjadi satu. Yang penting saling bertanggung jawab. Islam punya tawaran karena Sang Rasul pernah membangun konsep itu yang kemudian ditekankan dalam bahasa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah para pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin. Mayoritas kaum muslimin punya konsep ra'iyah. Ra'iyah itulah yang akhirnya disepakati bahwa kamu bisa berbeda apa saja, tapi kamu bisa memimpin, juga bisa dipimpin. Ra'iyah itu yang akhirnya ditetapkan menjadi konsep Indonesia yang kita kenal dengan bahasa rakyat. Udah tepuk sing paten enggak apa-apa, ini konsep. Jadi ra'iyah itulah yang akhirnya kita kenal dengan bahasa rakyat. Makanya kaum muslimin bisa hidup berdampingan dengan siapapun walaupun mayoritas, dan ra'iyah tidak menerima konsep diktator mayoritas. Semayoritas apapun kaum muslimin tidak akan pernah menjadi diktator atau menindas kelompok minoritas. Itu konsep ra'iyah yang kita kenal dengan bahasa rakyat. Akhirnya konsep itu yang diterima sehingga masuk dalam ranah landasan ideal bangsa Indonesia menjadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Hikmah itu apa? Hikmah adalah kejernihan hati, kedalaman sikap untuk melihat bahwa semua bisa berbeda, itu semua karena kehendak yang kuasa. Makanya ada kalimat ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Hikmah itu adalah apa? Kejernihan hati untuk menerima perbedaan, bahwa itu semua kehendak Tuhan. Makanya kalimat yang dipakai kerakyatan oleh hikmah. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, makanya kita menganut konsep ra'iyah atau rakyat. Makanya orang tidak perlu bertanya, kamu sukumu apa? Kok tiba-tiba jadi rektor Unprok? Tidak ada orang nanya. Kamu ini di Jogja. Makanya saya tanya, Bapak dari mana dulu? Saya dari NTT, Flores. Itu satu bukti bisa menjadi rektor di Jogja tanpa ditanya kenapa kamu orang Flores bisa jadi rektor di Jogja. Itu karena konsep ra'iyah atau rakyat itu nggak ada. Dan ketika orang menjadi baik tidak pernah ditanya kamu turunan siapa, nggak ada yang nanya. Sampean datang ke sini Macul Langit apa pernah bertanya Gus Yusuf itu anaknya siapa? Nggak ada yang nanya. Itu Indonesia. Artinya konsep ra'iyah ini atau rakyat ini adalah konsep masa depan yang digambarkan oleh Allah tentang ya ayuhan nas, manusia. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, aku bikin kalian laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, aku bikin kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Lita'arafu, agar kalian saling pengertian.
Inna akramakum indallahi atqakum. Di hadapan Tuhan yang paling mulia adalah yang bertakwa. Ini kan ayat yang dilebur oleh konsep ra'iyah. Ya ayuhan nas, hei manusia. Ada yang belum selesai dengan hei manusia ini. Karena apa? Ada yang menganggap bahwa yang tidak seperti dia bukan manusia. Hanya karena kulitnya berbeda, dia bukan manusia. Itu masih terjadi di apartheid di Korea, di Afrika Selatan. Orang-orang Amerika beberapa tempat masih belum bisa menerima orang warna kulit berbeda karena sistem rasialisnya Eropa. Bahkan ketika Christopher Columbus mendatangi Tanjung Harapan, menganggap bahwa orang kulit hitam di Afrika itu adalah penghuni neraka. Bahwa ketika kitab suci menceritakan orang yang jahat masuk neraka, ternyata neraka itu ada. Di Afrika itu orangnya gosong karena dibakar. Itu keyakinan Christopher Columbus. Makanya kemudian orang-orang Afrika ditembaki aja sama Christopher Columbus. Artinya apa? Membantu pekerjaan Tuhan yang belum selesai. Dan untuk menyengsarakan mereka, mereka diperbudak. Diperbudak di mana? Ke Eropa. Bahkan mereka dikapalkan dalam satu tumpukan seperti tumpukan pindang. Kita bisa lihat dalam sebuah kisah tentang Amistad, manusia lambung kapal. Yang akhirnya mereka hanya bisa bersuara dengan kata-kata. Lahirlah musik akapela. Dari situ kemudian diadaptasi oleh orang Eropa menjadi jazz. Dari jazz menjadi blues. Dari blues menghasilkan musik perlawanan dikenal dengan musik rock. Dan mereka tidak pernah mendapatkan tempat. Mereka nggak pernah mendapatkan tempat sebagai manusia. Mereka beragama pun dianggap menjadi nggak penting kamu itu beragama. Karena toh kamu akan menempati neraka. Sampai akhirnya diselamatkan oleh seorang pastor selebor yang namanya Gustavo Gutierrez di Amerika, menulis diktat Theologia the Liberation yang akhirnya dikenal dengan teologi pembebasan. Pertanyaannya, kita di Indonesia alhamdulillah selesai. Gak ada lagi orang melihat perbedaan manusia. Kita lolos di situ sudah, yang lain masih belum selesai. Kita udah selesai. Pokoknya yang penting hidungnya begitu manusia. Mau NTT, mau apa, pokoknya mau kulitnya hitam, mau kayak saya, tetap aja itu manusia. Itu hebatnya Indonesia, udah melewati fase itu. Negara-negara yang lain belum selesai. Kita selesai di situ. Aku bikin kalian laki-laki dan perempuan. Ada beberapa negara, ada beberapa bangsa yang urusan laki-laki dan perempuan belum selesai. Perempuan ditaruh di belakang, perempuan tidak boleh berpendidikan, perempuan dijauhkan dari peradaban, bahkan untuk keluar rumah tidak boleh kalau tidak ditemani oleh saudaranya. Itu karena apa? Ancaman kepada perempuan. Ada ancaman-ancaman yang sifatnya adalah ancaman gender. Ada ancaman-ancaman yang lain. Kita di Indonesia selesai itu sudah. Ini perempuan malam-malam siapa muhrimnya? Nggak ada. Sholawatan, pulang, santai, nggak ada yang ganggu, nggak ada problem gender di Indonesia. Bisa sama-sama jadi doktor, sama-sama sekolah. Kalau kemudian harus menjadi seorang pemimpin, bisa jadi presiden, bisa jadi kepala desa, bisa jadi DPR, bisa jadi dosen. Di Indonesia tentang laki-laki dan perempuan sudah selesai. Itu hebatnya Indonesia. Jangan kamu kira bahwa di semua negara itu sudah selesai urusan begini. Di Afghanistan perempuan tidak pakai jilbab tertutup, pulang tinggal mayat. Di Amerika kamu di daerah Brooklyn, jalan-jalan malam-malam habis kamu. Laki-laki masih superior. Jadi maskulin adalah simbol dunia bagi mereka. Dunia masih belum bisa menerima sifat feminin. Loh, itu kita selesai di sini.
Ada perempuan mandi di tepi sungai, nggak ada, terus kemudian oh gitu. Ada. Kita enak. Enaknya luar biasa sampai jadi perempuan di Indonesia. Artinya apa? Indonesia sudah selesai urusan laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, kemudian aku bikin kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Yang lain belum selesai. Perang antar suku di Timur Tengah belum selesai. Perang antar suku di Korea Utara belum selesai. Perang antar bangsa di Balkan belum selesai. Kita selesai. Duh, hebatnya orang Indonesia, kita menyelesaikan itu. Siapa yang menyelesaikan? Para pendiri, pendahulu nasionalisme dan kebangsaan Indonesia. Sudah selesai. Jadi ketika ketuhanan ini adalah meminta kesetaraan dan kesederajatan, kita selesai sudah. Makanya konsep ro'iyah bisa berlaku di Indonesia, setara sudah. Yang tadinya kawulo dengan konsep ro'iyah, yang tadinya kawulo adalah hamba-hamba yang tidak punya hak apapun, bisa pidato sekarang ulo itu di Jogja. Itu bukan sesuatu yang murah. Kawulo itu tadinya di bawah betul, nggak punya hak kekuasaan apapun. Kawulo itu kalau di sini dulu disebut kowe. Kowe itu siapa? Ya anak munyok. Loh iya kan, kowe itu kan anak munyok, karena bagi Belanda orang Jawa itu turunan Pithecanthropus. Jadi belum Homo sapien. Makanya kowe orang. Loh, kowe ini tadinya kan kawulo. Itu begitu mengikuti konsep ro'iyah, bisa pidato ulo, hamba sahaya, bisa pidato setara dengan tuannya saya. Di Sunda yang abdi, yang tadinya ini abdi gitu, bisa setara dengan tuannya, abdi mah. Bahkan para dewa yang tadinya sangat di level tinggi diturunkan, yang tadinya panggilannya pukulun dipanggil ulun di Banjarmasin. Ulun itu saya, ulun. Loh, ini terjadi karena apa? Karena konsep ra'iyah. Nah itulah makanya kaum muslimin yang mengikuti konsep ra'iyah tidak boleh mengkafirkan orang. Wong ra'iyah kok dikafirkan? Rakyat itu sudah punya kedudukan yang sama. Itu indahnya Indonesia. Makanya kalau belakangan ada orang yang dikit-dikit kami turunan ini, udah lewat itu. Kamu telat datangnya. Prei bisa. Nah itu loh. Jadi kenapa kemudian sekarang ada ribut nasab, ada ribut apa? Itu karena sesungguhnya itu sudah fase yang udah lewat bagi konsep ro'iyah atau rakyat. Sama dengan konsep syariat. Kenapa syariat? Syari itu jalan raya, jalan besar. Makanya Islam setelah Nabi itu mengikuti syari, jalan besar. Loh kok tiba-tiba ada yang kembali pada Quran Sunnah? Ya tabrakan wong sana lagi kan ada yang balik. Ya itu konsep dasarnya begitu. Loh makanya ketika ra'iyah, rakyat yang berbeda-beda tapi saling tanggung jawab kok ngumpul, itu harus ada kesadaran hidup bersama, saling jaga, saling membantu, saling membutuhkan. Nah itu konsepnya namanya musyarakah. Musyarakah itulah yang akhirnya kita kenal dengan bahasa masyarakat. Nah, makanya kita mengenal istilah masyarakat itu dari konsep musyarakah, masyarakat hidup bersekutu, saling membantu, saling tergantung. Dan itu bisa kita lewati dengan indah. Dalam konsep masyarakat atau musyarakah, saya yang kiai ini mengajarkan ngaji wajib hukumnya. Yang pertama kali harus diajarkan adalah sholat. Tapi sholat itu tidak berdiri sendiri. Kita berdiri di hadapan Tuhan, tapi perangkat dunianya harus disiapkan. Nah perangkat dunianya sholat salah satunya adalah tutup aurat. Tutup aurat itu kain
Kain itu urusannya pabrik kain. Kebetulan pabrik kain yang punya Cina. Makanya kiai jangan ngamuan sama Cina. Kalau Cinanya pergi, udah kamu telanjang loh. Nggak bisa. Loh itu loh konsep masyarakat itu begitu. Makanya kiai nggak ada yang suka dikit-dikit, misalnya kebaya musuhi, hancurkan gitu. Enggak. Sholat itu bikin masjid. Masjid itu dari dulu juga sama-sama bangunan. Nah, bangunan sekarang siapa yang punya? Kalau bangunan dulu kayu. Gitu. Nah, yang bisa bikin bangunan kayu itu dulu dikenal dengan orang yang dalam kelompok eksklusif disebut orang Kalang. Itu orang-orang yang jago bikin bangunan. Makanya kiai-kiai dulu nggak musuhi orang Kalang, walaupun kadang sholatnya beda. Karena apa? Nek bangun bangunan kayu butuh orang Kalang. Nah, dulu makanya pada orang Kalang itu ya penguasa pasar itu. Loh, makanya kiai itu kan nggak suka teriak-teriak karena konsep musyarakah ini orang nggak bisa berdiri sendiri. Pergi haji nggak mungkin bisa berjalan tanpa bank. Karena apa? Pilot tidak menerima ONH. Semua harus melewati proses perbankan. Kalau berbicara bank, pasti berbicara obligasi. Kalau berbicara obligasi, pasti urusannya bank devisa New York. Kalau ditarik ke belakang, pasti ngomongin Rothschild, Rockefeller. Yahudi pasti gitu. Tapi kalau kamu anti bank, nggak sido haji itu umatmu. Neng Turgo. Terus setelah masuk bandara YIA itu, semuanya diurus pesawat. Konsorsium besar perusahaan Yahudi sama Nasrani. Kamu anti Yahudi, kamu matiin semua Yahudi. Pesawatnya nggak ada, renang. Haji, loh, ini konsep musyarakah. Makanya orang dalam konsep musyarakah atau masyarakat tidak saling menafikan. Semua hidup selaras bersama, tidak saling mengingkari bahwa saling membutuhkan. Nah, itu makanya kiai-kiai mana ada yang suka cerita, misalnya enggak, kecuali ustadz-ustadz freelance itu. Ini konsep sudah kita sepakati tentang musyarakah. Nah, kalau mau bikin konsensus bersama, kita harus melakukan sesuatu untuk saling menghargai dalam perbincangan-perbincangan yang sifatnya gagasan dan pengetahuan. Nah, konsep itu dalam Al-Quran ada wasyawirhum fil amri, wasyawirhum bermusyawarahlah. Maka kemudian kita mau bangun konsensus, termasuk mau bangun negara, kita menggunakan konsep musyawarah. Ya kan, lembaganya Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Yang masuk ke situ adalah rakyat, yang tidak perlu ditanya, kenapa kamu bisa berada di lembaga ini? Ya karena saya rakyat. Kamu turunan siapa? Klan siapa? Enggak ada sudah konsep rakyat. Pokoknya kamu masuk sesuai prosedur, masuklah ke situ. Pengen jadi DPR, daftar lewat partai politik. Setelah itu tawarkan gagasanmu kepada rakyat. Kalau kamu punya banyak teman, pasti temanmu ikut. Kalau nggak ada yang ikut, beli 50.000 tuku uang. Loh, demokrasi prosedural begitu, nggak ada yang nanya, sudah. Kamu pengen terlibat di situ karena kamu pengen pinter, ya mondok aja yang pinter. Nanti kamu akan sampai di situ, dan ketika kamu pinter, kamu gak ditanya turunannya sopo, anaknya sopo. Jadi perbincangan ro'iyah itu sudah bukan perbincangan tentang nasabnya apa, turunannya apa, tapi tentang gagasan dan kecerdasan. Loh, kok tiba-tiba ada yang mundur masih berbicara tentang turunan ini. Itu lewat kamu telat, udah nabrak konsep Nabi yang sudah diterapkan di Indonesia. Itu makanya berbicara nasab itu nabrak konsep ro'iyah. Sama dengan Hizbut Tahrir, kemana-mana bawa bendera la ilaha illallah. Dia baru bawa bendera, kami di sini sudah tahlilan pakai la ilaha illallah. Jadi kamu telat.
Lu kamu kalau anti la ilaha illallah, anti la ilaha illallah. Enggak. Kami anti bendera PKI Palu arit. Tapi kalau kami ke sawah ya tetap pakai arit, pergi nukang pakai palu. Kamu datang terlambat, kamu baru bawa bendera, sementara kami sudah menggelar setiap hari acara tahlilan. Sama dengan sekarang ini, telat dia datang. Kita sudah menggunakan konsep ra'iyah, dia baru datang cerita tentang keturunan dan nasab. Telat, mau kita sudah nggak ngomongin itu. Jadi tidak kemudian karena anti, enggak. Kamu tabrakan sama konsep Nabi. Kalau kamu ngaku turunan Nabi, kamu tabrakan sama kakekmu sendiri. Duh. Ini dan itu sudah bukan cerita dari bangku ke bangku, terlembagakan dalam lembaga tinggi negara, majelis permusyawaratan rakyat. Yang musyawarah itu rakyat, sudah bukan turunan siapa, sudah bukan nasabnya siapa, sudah nggak ada. Itu sudah rakyat. Yang berbeda agama lakum dinukum waliyadin, yang berbeda suku adalah waja'alnakum syu'uban wa qabaila, yang berbeda kelakuan lana a'maluna walakum a'malukum. Kita sudah maju di level itu. Ada yang datang masih terlambat, masih di sini tak ajari dulu bagaimana cara hidup menjadi ra'iyah atau rakyat. Kini wis tekan majelisnya ini isinya sudah rakyat, sudah nggak peduli kamu keturunan siapa, kamu sukumu apa. Yang penting prosedur demokrasi kamu lewati, kamu bisa menjadi bagian dari dewan itu, kamu bisa menjadi bagian dari majelis itu. Kok tiba-tiba kamu nyalahin? Wah, kalian anti. Bukan, kamu aja yang nabrak tembok. Tembok apa? Tembok konsep negara. Itu sudah nama, sudah bukan lagi perbincangan dalam majelis-majelis pinggir jalan, bukan perbincangan warkop. Itu sudah tertulis secara tegas dalam landasan ideal bangsa Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu tertulis, itu bukan guyon. Dan terlembagakan dalam majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat. Loh kok tiba-tiba orang lain kok salah no? Makanya ketika kalau sudah jadi ra'iyah, kok kamu ngotot mau masuk dalam kapasitas turunan, ya dicek dulu bener nggak ini kamu turunan sana. Wong kita sudah ra'iyah kok. Loh ini loh. Jadi kamu jangan kalau sama-sama seperti itu, kita sudah di situ. Saudi masih belum bisa ke situ. Setelah Nabi punya konsep ra'iyah, dia nggak sanggup menjalankan konsep itu, kembali kepada konsep kerajaan, raja hamba masih. Sehingga yang berkuasa adalah Ibnu Saud, sang raja. Semuanya adalah hamba-hamba, kawulo. Makanya semua diatur oleh raja. Dan di Timur Tengah semuanya hampir sama. Gitu kan? Ketika kekuasaan berdiri, semua ditimpakan kepada kekuasaan. Ra'iyah tidak punya kemandirian. Karena apa? Berdasarkan atas kekuatan suku. Sehingga apa? Begitu negaranya runtuh, agamanya ikut runtuh. Sistem sosialnya runtuh. Nah ini yang harus dipahami. Makanya pertanyaan berikutnya adalah, kenapa kita bisa? Ya karena nenek moyang kita mendesain itu dari awal. Jadi itu tidak kemudian datang dengan tiba-tiba. Yang kebetulan desainer itu semua adalah pendatang yang lebih awal, yang membangun sistem mayoritas di Indonesia. Siapa? Para wali. Makanya teritorinya ra'iyah di Indonesia disebut wilayah, al-wali, al-wilayah. Yang akhirnya konsep itu menyatu dalam sistem nation state yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah bedanya. Kenapa Arab satu bangsa bisa pecah puluhan negara?
Cina satu bangsa bisa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa bisa pecah puluhan negara, tapi kita sebaliknya puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Dan hari ini kita nikmati. Makanya UNPROK ini punya tanggung jawab kalau berbicara proklamasi, ya menegaskan kembali nilai-nilai yang diatasnamakan oleh Bung Karno, yang berdiri dari nama-nama yang sangat banyak, dari berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda agama. Dan ini penting, makanya menjadi membangun persatuan itu menjadi penting. Menjadi penting, makanya jangan sekali-sekali apapun menjadi alat perpecahan. Contoh malam hari ini, sebenarnya sholawat itu sendiri aja kan nggak apa-apa. Bahkan ada banyak sekali yang mengecam ala sholawatan udah tak bareng-bareng. Tapi yang mereka nggak tahu, ini kebersamaan, ini punya nilai-nilai yang tidak bisa ditopang ketika kita mengambil sikap tidak bersatu. Kalau sudah seperti ini, persatuan seperti ini, apa? Roda ekonomi berputar. Yang jual bendera, laku benderanya. Yang jual gagang pancing tadi, laku gagang pancingnya. Semua roda ekonomi berputar. Sektor informal yang tidak bergerak, sound system laku. Tenda laku. Anggur merah laku. Per laku. Loh ini laku semua loh ini. Iki apa iki bunder iki? Oh iki plum iki. Ini ndut. Urung tau mangan plum iki tak kei plum. Ini. Aku seneng bocah iki. Urung tau mangan plum iki. Plum. Ini lho. Oh iku larang soalnya iku. Nek ora ning UNPROK ora ono iki. Lah aku anggere ngaji dhek teko tak kei plum. Nah itu. Jadi persatuan terjaga. Doa sendiri-sendiri nggak ada masalah. Tapi kalau para ulama membangun sistem kebersamaan, doa bersama di alun-alun namanya istighosah. Rukun terjadi. Bakul bakso datang, yang jual tahu juga datang. Lu konsep kebersamaan seperti ini itu kalau dihilangkan, orang akan sendiri dan agama menjadi bukan lagi alat pemersatu, tapi agama bisa menjadi landasan perpecahan. Sementara negara bangsa kita butuh persatuan. Ini yang kadang tidak dilihat. Makanya jangan sembrono dengan konsep kiai itu tentang membangun kebersamaan. Kalau semua orang berdoa sendiri, ada orang mati nggak kumpul, ada gendurian nggak kumpul, itu pecahnya sistem sosial. Dan itu ditunggu oleh banyak orang, pecahnya Indonesia. Karena apa? Kalau Indonesia sudah pecah, Indonesia sudah tercerai-berai, sumber daya alam yang negara lain tidak punya bisa didapatkan secara gratis. Dan semua pengen gratisan itu. Seperti Eropa, Amerika, Cina pengen gratisan minyak. Kekacauan Timur Tengah dibikin. Akhirnya yang tadi Libya punya negara mengatur minyak, Suriah punya negara mengatur minyak, minyaknya tanpa negara, stateless. Akhirnya kemudian minyak bisa diambil oleh siapa saja, masuk black market. Nah ketika Turki mencoba mengambil manfaat dari situ, dia menjadi makelarnya, dirudal sama Rusia di rest areanya. Loh ini kan negara Indonesia, nggak boleh tercerai-berai. Karena apa? Menjadi murah sumber daya alamnya. Pengen siapa sih yang nggak kepengin? Apapun yang terjadi nanti, kita negara yang paling nyaman nanti. Karena energi masa depan dunia kita punya. Energi apapun yang diomongin dunia kita punya. Kalau berbicara energi itu adalah panas matahari, kita punya 3 waktu. Kalau masa depan dunia energi adalah panas bumi, kita cincin api.
Kalau masa depan energi adalah angin, kita punya pantai terpanjang dunia. Artinya kita punya masa depan apapun. Krisis pangan yang sekarang dialami oleh Cina, dialami oleh Eropa, kita punya peralihan makan yang sangat luar biasa banyak. Kalau nggak ada nasi, jagung. Kalau nggak ada jagung ya talas. Kalau nggak ada talas ya gadung. Kita masih punya banyak persediaan. Karena hampir seluruh persediaan dunia terbanyak ada di Indonesia. Ragam nabati itu paling banyak di Indonesia, ragam hayati paling banyak. Di Arab cadangan binatangnya paling cuman gajah, unta. Di sini ada cadangan terenggiling, ada garangan. Bahkan cadangan hantu paling banyak di Indonesia. Di sana cuman ghost, jin, syaiton. Di sini ada gundul pringis, ono pocong, ono kolor hijau, ono jerangkong, mak lampir, suster ngesot. Kita komplit, kita cadangannya banyak. Makanya negeri kita ini negeri dinamis. Negeri dinamis. Dan kita terbiasa untuk bernegosiasi, kita terbiasa untuk hidup bersama, duduk saling jaga, kita terbiasa. Karena apa? Ya kita negeri yang banyak cadangannya. Malam-malam kalau orang lain ribut kan karena nggak punya kerjaan. Kalau kita kerjaan malam itu banyak. Bawa lampu ke sawah, nyuluh welut ada. Nyuluh kodok, nyetrum ada, kita komplit. Siang-siang kita main-main, ketemu ayam kita adu beres. Ketemu jangkrik kita adu. Ya, kalau sana yang diadu cuman kuda sama anjing. Di sini macam-macam bisa diadu. Sampai laba-laba bisa diadu. Sing iseng adu-adu undur-undur. Loh, kita ini punya banyak sekali ragamnya. Makanya di saat siapapun punya, kita juga punya kok. Cerita cinta kita punya, sana punya, ada Sampai Ingtai, ada Romeo Juliet, kita punya, ada Ade Lumut. Di sana ada Ibu Tiri Kejam dalam Cinderella, kita punya bawang putih, bawang merah, komplit kita punya. Ada orang kuat namanya Samson, kita punya Bandung Bondowoso. Di sana ada Tom and Jerry, kita punya Kancil, Nyuriti. Di mana kita hampir semuanya sama. Apa sih yang kita nggak punya? Sana punya alat musik, kita juga punya. Sana punya terbang, kayu kulit, gampang buatnya, kayu tinggal motong, kulit tinggal nempelin. Eropa punya gitar, kayu tinggal motong, tali tinggal nempel. Kita punya gamelan, lebih rumit karena pakai logam. Jadi logam, alat musik ini terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Jadi cuman kita ini kadang-kadang kalah cerita. Orang menceritakan bangsanya, kita ikut menceritakan bangsa orang. Jadi kita ikut menceritakan Romeo Juliet, kita melupakan itu sama. Bayangkan Amerika menceritakan bangsanya, kita ikut-ikutan, gayanya ikut-ikutan sana. Film koboi itu kan bagaimana Amerika menceritakan bangsanya, kita ikut-ikutan gaya koboi, gaya jenggo. Itu gaya orang sana menceritakan bangsanya, mulai dari Wild West sampai The Last of the Mohican, dia ceritakan. Kekalahan dia di Vietnam, dia lawan pakai Rambo 1 sampai 6. Tiba-tiba truk di belakang, truk kita di belakangnya semuanya gambar Rambo. Jadi kita menceritakan dan menjadi iklan bangsa orang. Levi Strauss yang dipakai oleh orang sana menjadi pakaian koboi, kita pakai gaya-gayaan ke mall, padahal itu baju penggembala. 501. Loh, fast food mereka namanya McD, kita ikut-ikutan, padahal makanan kita lebih rumit. Makanan priayi, makanan gudeg itu bikinnya luar biasa susah itu. Tuh. Begini kan kita. Bayangkan Amerika kalah di Vietnam, bikin Rambo 1 sampai 6. Kegagalan di Irak, bikin Hotshot 1 sampai 2. Kegagalan dalam terorisme, bikin 12 Strong. Ditekan sama Cina, dia nggak mau kalah. Dia bikin American Shaolin, American Kung Fu.
Ditekan sama Jepang bikin American Samurai, American Ninja. Bahkan samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai. Mereka nggak mau bangsanya jatuh gitu. Cina, mau nggak dia jatuh dengan? Nggak bisa. Bahkan cerita sebelum ada manusia diceritakan dari ular hijau sampai ular putih, dari Wong Wei Hung sampai Sun Gokong diceritakan semua. Akhirnya Mulan digarap juga oleh Amerika, oleh Hollywood. Loh, kita punya Kertanegara, punya Gajah Mada, punya Sutasoma, nggak ada yang garap. Bahkan kita punya prosa terpanjang dunia, Lagaligo di Sulawesi Selatan, nggak ada yang nyeritain. Semua asik menceritakan bangsa orang. Seluruh grup sholawat menceritakan nenek moyangnya dari Yaman, nggak ada yang menceritakan nenek moyangnya dari Jogja. Nggak ada. Wodale, nggak ada. Ikhwanul Muslimin menceritakan pahlawannya dari Mesir. Rombongannya Hasan al-Banna. Hizbut Tahrir menceritakan pahlawannya dari Palestina, dari sekitarnya. Rombongannya Taqiyuddin An-Nabhani. Kita nggak pernah menceritakan bahwa kita juga punya pasukan perang. Ibu-ibu nggak pernah tahu bahwa ada tokoh intelijen luar biasa dari Jogja. Pasukannya Sultan Agung yang mampu membunuh gubernur jenderal Belanda. Itu perempuan dari sini, anaknya Adipati Tegal namanya Utari. Itu kalian gak ada yang tahu. Taunya siapa? Wonder Woman, Lal Gadot. Taunya Ghost, Demi Moore. Gak ada yang tahu bahwa kita juga punya legenda-legenda perempuan yang real dan cerdas. Kita punya R.A. Kartini lumayan, tapi yang lama-lama cerita kebayanya doang. Ada yang cerita, coba, gak ada yang nyeritain. Bahwa kita pernah mengalahkan Mongolia itu kita gak ada yang nyeritain kok. Arab dihancurkan Mongolia, Cina dihancurkan Mongolia, Eropa dihancurkan Mongolia. Tapi begitu Mongolia ngirim utusan ke Kertanegara, dipotong kupingnya sama Kertanegara namanya Menci. Ketika mereka bergerak ke Nusantara untuk menaklukkan bangsa Nusantara, dilawan sama Kertanegara. Terjadi ekspedisi Pamalayu, terjadi perang laut dari Selat Sunda sampai Selat Malaka. Dan mereka kalah. Satu-satunya bangsa yang bisa menaklukkan Mongolia adalah bangsa Nusantara. Ini nggak ada yang ceritain, sehingga kita seolah-olah kita kecil gitu. Kapal Mongolia mengangkut 1.500 tentara, 500 kuda. Pasukan kita kapalnya mengangkut 1.500 tentara, 1.500 kuda, 2.500 tentara. Kapal Mongolia ditabrak sama kapal Nusantara, pecah. Karena apa? Dodokannya dari kayu ulin di Kalimantan. Kita nggak pernah ceritain. Sedunia yang bisa ngolah gadung itu siapa? Cuma bangsa kita bisa ngolah gadung. Oh ngerti cara nanti kayak yamu dia apa? Itu kalau bukan pakai itu nggak bisa. Tuh, kita nggak pernah coba menceritakan bahwa kita punya bangsa, kita punya kekuatan. Nggak ada. Tapi siapa yang ceritain? Nggak ada lagi yang ceritain Sasando. Nggak ada. Di NTT itu ada Sasando. Itu. Dan satu-satunya bangsa yang berburu paus secara tradisional itu cuman bangsa Indonesia, masih pakai tombak itu, pakai buyutnya Pak Rektor. Itu kita punya, cuman kan nggak ada yang ceritain. Nah itu penting untuk bangkitnya sebuah negara. Jepang itu nanggung namanya dumping, dalam negeri produksinya lebih mahal. Dia bangun namanya samurai. Itu ceritakan semangat Bushido. Bahkan anak-anak kecil diceritakan jangan konflik seperti Tokugawa dan restorasi Meiji. Bikinkan samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Malaysia mulai bercerita tentang bangsanya lewat si Upin dan si Ipin. Dia ceritakan kamu jangan ribut dengan anak-anak India. Kasih tokoh kecil namanya Jarjit.
Kamu jangan ribut dengan anak Cina, kasih Mei Mei. Kamu jangan ribut dengan anak Indonesia, kasih Susanti. Mereka juga sedang membangun bangsanya. Korea hanya modal air mata dan meja makan bisa jualan BTS sedunia. Dan dia hanya butuh satu konser untuk bisa mengalahkan konser Metallica. Konser terbesar Metallica tahun 95 adalah di Moskow, 6 juta tiket habis. Tapi begitu ada corona, BTS sekali konser 100 juta orang. Seminggu 4 kali. Sebulan berapa? Dalam 1 tahun dihitung ada uang masuk ke Korea lewat BTS 250.000 triliun. Dari Indonesia yang masuk ke Amerika lewat WhatsApp sama WeChat itu ratusan triliun setiap bulan. Nah kita mau jualan apa? Karena kita nggak pernah menceritakan bangsa kita. Jualan Bali, sekarang orang Bali juga sudah kalah sama orang Eropa, karena orang Eropa bikin rumah di sana, bikin warung di sana, menikah sama orang sana. Nah ini butuh aturan-aturan dan regulasi. Ya kan, dalam dunia digital ini luar biasa berat. Cina begitu algoritma digital disepakati, dia daftarkan hurufnya. Kita masih ribut huruf Indonesia yang mana? Untuk masuk dalam sistem algoritma digital, akhirnya didaftarkan adalah huruf A, B, C, D. Ya mudah sekali sama dengan huruf Eropa, sehingga nggak pernah bisa menyimpan data secara kuat karena sistem pemecah codingnya lebih mudah dipecah karena sama-sama abjad. Cina pakai huruf Cina berani dia. Coba waktu Indonesia daftaran pakai huruf Jawa, terus passwordnya Belgedes, itu kan dia tahu. Cina berani dia, akhirnya dilawan Amazon pakai Alibaba. Dia lawan Facebook pakai QQ Ren, dia lawan WhatsApp pakai WeChat. Ini negara. Sementara kita bayar, bayar itu jangan dikira gratisan itu enggak. Belum, makanya kita kalah. Dalam ukuran waktu aja kita masalah. Ketika Inggris sebagai negeri Commonwealth memberikan kebijakan waktu, Singapura dan Malaysia 1 jam lebih awal dari waktu Jakarta. Itu kejahatan waktu di depan mata. Sehingga bursa efeknya buka 1 jam lebih awal. Kita coba lawan dengan geser ke IKN untuk menarik waktu lebih cepat dari waktu Singapura Malaysia. Kita ributnya luar biasa. Sempat jin buang anak atau apa. Di satu sisi memang kita belum pernah punya ibu kota negara, kita belum pernah bangun istana. Yang kita tempati di Jakarta itu istananya Gubernur Jenderal Belanda. Yang kita tempati di Gedung Agung punyanya Belanda. Kita masih, ketika kita mau bangun, mau mandiri aja teriak-teriak. Wong kamu juga nggak ikut bangun aja kok ribut. Yang bangun kan Pak Jokowi. Nanti persoalan diteruskan Pak Prabowo apa enggak ya, terserah Pak Prabowo nanti. Wong Pak Jokowi udah pensiun. Loh, ini negara, kita ini kadang usil iseng. Kita nggak ngerti urusannya, teriaknya paling kenceng. Apa urusannya netizen itu kadang? Ributnya luar biasa. Nah itulah, makanya alhamdulillah gitulah. Saya ini masih punya waktu dan kesempatan, walaupun kecil-kecilan kayak begini, kita masih bisa menceritakan bangsa kita, menceritakan negara kita, bahwa kita punya sistem yang seluruh dunia juga mengadaptasi pada sistem-sistem awal. Nah itulah. Makanya semoga dengan ulang tahun proklamasi Indonesia yang ke-79 dan UP 45 yang ke-60 menjadi sinergi bahwa nilai-nilai kebangsaan bisa kita tumbuhkan dimanapun dan oleh siapapun, karena tugas rakyat adalah membangun nation state Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.